Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat alkemi, salam chemistry untuk Anda semua. Kita masih akan membahas stoikiometri dalam video ini dan kita akan fokus pada materi kadar zat dalam senyawa. Sahabat-sahabat alkemi, komposisi atau kadar suatu zat dalam suatu senyawa atau campuran senyawa biasanya dinyatakan dalam persen massa. Persamaannya adalah persen massa X sama dengan massa X per massa total zat dikali 100%. Sebagai contoh, terdapat seorang ahli kimia melakukan analisis terhadap sejumlah sampel zat. Ternyata ia menemukan bahwa sampel seberat 65 gram tersebut mengandung 48 gram karbon, 9 gram hidrogen, dan 8 gram oksigen. Nyatakanlah komposisi zat tersebut dalam persen massa. Kita ingat kembali, persen massa X sama dengan massa X per massa total dikali 100%. Nah, untuk karbon, kandungan karbonnya 48 gram dari 65 gram sampel zat tersebut. Maka persen massa karbon adalah massa karbon per massa total zat dikali 100% sama dengan 48 gram per massa totalnya 65 gram dikali 100% sama dengan 73,85%. Nah, bagaimana dengan hidrogen? Di dalam sampel zat tersebut, massa hidrogen adalah 9 gram dari massa total 65 gram. Maka, persen massa hidrogen adalah massa hidrogen per massa totalnya dikali 100% sama dengan 9 gram per 65 gram dikali 100% sama dengan 13,85%. Yang terakhir, untuk oksigen, massa oksigen dalam sampel adalah 8 gram dari massa totalnya 65 gram. Maka persen massa oksigen adalah massa oksigen dibagi massa total dikali 100%, 8 gram dibagi 65 gram dikali 100% sama dengan 12,30%. Gampang ya? Sekali lagi, persen massa X sama dengan massa X per massa total dikali 100%. Contoh yang kedua. Berapa kadar unsur N dalam pupuk urea NH2 2 kali CO? Diketahui ARN 14, H1, C12, dan O16. Persen massa N berarti massa N per massa total dikali 100%. Nah, massa N-nya adalah, perhatikan rumus senyawa ini. Jumlah atom N pada senyawa ini ada 2, maka total massanya adalah 2 kali ARN. Kemudian, MR dari senyawa ini adalah 2 kali ARN ditambah 4 kali ARH ditambah ARC ditambah ARO. Seperti ini. Kemudian dikali 100%. 2 kali 14 adalah 28 dan MR dari senyawa ini totalnya adalah 60 kali 100% sama dengan 46,67%. Jadi, kadar unsur N pada pupuk urea ini adalah 46,67%.
Contoh yang ketiga. Dalam 1 ton pupuk kalsium fosfat, Ca3PO4 2 kali ternyata mengandung 363,2 kg kalsium. Berapa persen kemurnian pupuk tersebut? Nah, kita ketahui massa atom relatif Ca 40, fosfor 30, dan oksigen 16. Kita hitung dulu persen massa Ca-nya sama dengan massa Ca per massa Ca3PO4 2 kali 100%. Nah, massa Ca itu adalah 3 kali AR-nya. Perhatikan, atom Ca di sini ada 3. Kemudian, massa Ca3PO4 2 kali adalah MR-nya. 3 kali ARCa ditambah 2 kali ARP ditambah 8 kali ARO. Kemudian kita masukkan massa atom relatif ini ke dalam hitungan ini. Kemudian dikali 100%. Maka kita bisa menghitung 3 kali 40 sama dengan 120. Kemudian MR dari Ca3PO4 2 kali adalah 308 dikali 100% sama dengan 38,96%. Nah, ini tadi persen massa Ca adalah 38,96%. Maka dalam 1 ton pupuk kalsium fosfat secara teoritis massa Ca-nya adalah 38,96% kali 1000 kg. Ingat, 1 ton itu sama dengan 1000 kg. 38,96% ini sama dengan 38,96 per 100. Hasilnya ini dikali 1000 kg, maka massa Ca seharusnya adalah 389,6 kg. Ini massa Ca secara teoritis. Ternyata massa Ca hanya 363,2 kg. Sehingga kita bisa menentukan kemurniannya adalah 363,2 kg per massa Ca teoritisnya 389,6 kg kali 100%. Kemurnian pupuk tersebut adalah 89,22%. Nah, demikian beberapa contoh menentukan kadar zat dalam suatu senyawa atau campuran senyawa. Mudah-mudahan bisa Anda pahami. Silahkan dicoba soal latihannya, diskusikan bersama teman-teman Anda. Yang pertama, tentukan persen massa oksigen pada senyawa K2CR2O7. Diingat, persen massa oksigen sama dengan massa oksigen pada senyawa ini per MR total dari senyawa ini kali 100%. Yang kedua, tentukan berapa massa nitrogen yang terkandung dalam 1500 kg urea. Anda bisa langsung mencari massa nitrogen sama dengan massa nitrogen dalam senyawa ini per MR dari senyawa ini dikali 1500 kg. Yang ketiga, dalam 100 gram sampel pupuk urea terdapat 22,4 gram nitrogen. Tentukan kemurnian pupuk urea tersebut. Anda harus tentukan dulu berapa massa teoritisnya. Kemudian kemurniannya adalah massa nitrogen dalam sampel per massa nitrogen secara teoritis dikali 100%. Selamat mencoba. Jika kesulitan silahkan berdiskusi dengan teman-teman Anda. Simak video ini berkali-kali supaya Anda lebih paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.